Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini masih seperti biasa kita bertemu dalam situasi yang masih pandemi ya, tapi tidak mengurangi ya, makna daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan, yaitu atau satu kisah di dalam kitab Bilangan 13, di mana di sana Musa, seorang abdi Allah itu mengirimkan 12 pengintai ke tanah perjanjian. Mengirimkan 12 orang pengintai ke tanah perjanjian. 12 orang itu diambil dari 11 suku ya, di Israel. Nah, oleh sebab itu, mari ya, pagi hari ini kita diberi tema hidup positif karena iman. Hidup positif karena iman. Nah, mari kita baca saja ya, Bapak Saudara sekalian, di dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-27. Kita akan buka di sana. Bilangan 13 ayatnya yang ke-27 dikatakan demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruhkan kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan ya, ini kalau kita baca dari ayat yang pertama dari Bilangan 13 ini menceritakan bahwa Musa disuruh oleh Tuhan supaya mereka mengintai negeri perjanjian itu. Negeri yang telah dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada bangsa Israel itu, supaya dilihat dulu, diintai dulu bagaimana keadaannya ya. Kalau Tuhan sih sudah tahu, tetapi bagi Musa dan ataupun rakyat pada saat itu ya, bangsa Israel pada saat itu belum tahu keadaannya, maka ya harus disuruh melihat dulu ya. Dan dari ke-12 ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian diambil dari ke-12 suku Israel ya, ke-11 bahkan saudara ya, tidak 12 tapi 11. Karena ada satu suku yang tidak termasuk nanti akan datang bagian warisan itu, yaitu suku Lewi ya. Maka digantikan oleh suku Yusuf. Ya, diambil 2, yaitu Efraim dan Manase. Nah, dari ke-12 itu Bapak Ibu Saudara sekalian dipilih para pemimpin ya, mereka yang cakap, mereka yang memiliki kemampuan, mereka yang memiliki skill ya, untuk disuruh menyelidiki negeri perjanjian itu ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, setelah terkumpul semuanya ya saudara ya, maka berangkatlah mereka ke tanah Kanaan selama 40 hari, menyelidiki kota itu selama 40 hari ya. Dan memang mereka menemukan di sana ya, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke 26 saya baca saudara ya. Dan sesudah datang kepada Musa
Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Ya, setelah mereka diutus selama 40 hari, mereka kembali, dan inilah hasil investigasi mereka. Ya, selama 40 hari itu mereka melaporkan kepada Musa dan Harun, ya, dan segenap umat Israel yang saat itu sudah menunggu kehadirannya, ya. Dikatakan dalam ayat 27, dikatakan demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dari ke-12 itu setuju Bapak Ibu Saudara bahwa negeri yang telah diintai itu, ya, negeri yang subur, negeri yang berlimpah-limpah susu madu, ya. Artinya negeri yang sungguh memiliki harapan hidup yang makmur di sana, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mereka melaporkan. Tetapi dari ke-12 suku itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, dari ke-12 suruhan itu, ya, tidak semuanya itu memiliki paradigma yang sama. Mereka mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Yang 10, ya, itu cara pandangnya, paradigmanya Bapak Ibu Saudaraku itu pesimis. Mereka tidak akan, ya, berhenti sampai di sini saja. Mereka tidak akan mau melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian itu. Tetapi ada dua, yaitu Kaleb bin Yefune dan Hosea, atau disebut juga oleh Musa ini yaitu Yosua bin Nun, itu memiliki cara pandang yang berbeda dari mereka, ya. Mereka memiliki cara pandang yang positif, cara pandang yang tidak sama dengan yang lain. Yang 10 tadi, ya, 2 orang saja, atau boleh dikatakan di sana cuma 1/6-nya, atau mungkin kalau dihitung persen mungkin, ya, kurang lebih 16,5%, 16,5%, memiliki cara pandang paradigma yang lain daripada yang lain, yaitu aku harus terus, ya, aku harus terus maju untuk merebut dan untuk memasuki kota itu. Nah, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua, ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Musa mempercayai, ya, apa yang mereka sudah ikrarkan, ya, khususnya para Yosua dan Kaleb Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk akhirnya pergi ke tanah perjanjian itu, ya, saudaraku, ya. Nah, inilah memang tantangan yang harus dihadapi, ya. Sering kita ini beda-beda pendapat, tetapi barang siapa yang memiliki, saudaraku, ya, cara pandang yang positif, itulah yang harus kita pertimbangkan. Dan puji Tuhan hari itu Musa mempertimbangkan dan menyetujui bahwa harus terus berjalan, karena ini tanah, karena ini negeri sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar dari kedua orang ini tadi. Apa yang menyebabkan mereka ini memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki pikiran yang optimis, ya, memiliki keinginan untuk terus maju, ya. Ada 3 hal yang penting, ya, yang dimiliki oleh kedua anak ini, orang ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu memiliki semangat yang menyala-nyala. Yosua dan Kaleb ini memiliki semangat yang menyala-nyala. Dia tidak mau, Kaleb dan Yosua ini tidak mau, saudaraku, ya, diintimidasi oleh keadaan. Sekalipun kondisinya tadi sudah citrakan, bahkan dia sendiri tahu bahwa di sana negerinya adalah negeri yang didiami oleh orang yang besar-besar, didiami oleh para raksasa, ya. Tetapi mereka dari Kaleb dan Yosua ini tidak mau
terintimidasi oleh karena situasi, kondisi, keadaan negeri itu. Dia terus maju, ya. Kaleb dan Yosua lebih memilih janji Tuhan atas tanah perjanjian itu daripada tantangan, ya, takut kepada tantangan itu. Dia memilih janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan genapi. Oleh sebab itu, Kaleb dan Yosua tidak gentar. Ia terus berjalan. Ia terus memiliki semangat yang menyala-nyala, ya. Itulah, ya, yang dapat kita teladani daripada Kaleb dan Yosua yang pertama, ya. Kaleb dan Yosua tetap semangat untuk meraih janji Tuhan itu. Untuk meraih janji Tuhan itu, ya. 1 Korintus 15 ayat 58 di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Layanilah Tuhan. Karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Di sana dikatakan demikian. Jadi Kaleb dan Yosua ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, dia tidak goyah. Keyakinannya tidak digoyahkan oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan yang tadi sudah dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Dia memilih janji Tuhan yang sudah diberikan kepada bangsa itu untuk segera dapat ditempati. Ya, puji Tuhan. Lah, saudaraku, hari-hari ini kita pun juga mungkin mengalami hal-hal yang seperti itu, ya. Tapi mari kita tetap semangat seperti Kaleb dan Yosua tadi, ya. Walaupun kondisi ke depan masih belum jelas, khususnya pandemi ini. Tapi mari kita sebagai orang-orang percaya juga memiliki semangat, ya, memiliki semangat yang menyala-nyala, ya, punya pikiran yang positif karena kita ini beriman, punya iman kepada Tuhan yang janjinya tidak pernah diingkari. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua kita akan melihat, yaitu di sana bahwa Kaleb dan Yosua ini memiliki respon yang positif. Kalau kita baca itu di ayat yang ke ini, saudaraku, ya, ayat yang ke 30, ya, dikatakan di sana respon daripada Kaleb dan Yosua, ya, walaupun mereka cuma 2, saudaraku, ya, kalau di voting jelas kalah. Tetapi karena Yosua memiliki respon yang positif terhadap tugas yang diembannya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Yosua tetap mempertahankan. Yosua tetap ingin meraih janji Tuhan itu agar tanah atau negeri yang dijanjikan itu bisa dimiliki, ya. Di dalam ayat 30 dikatakan demikian, ya, walaupun mereka dari yang ke-10 tadi menolak, saudaraku, ya, tapi Yosua katakan demikian, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Tegas, saudaraku, ya, di sana ada tanda seru, ya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, ini iman yang positif, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sekalipun diintimidasi, sekalipun dapatkan tantangan, sekalipun tantangan itu tidak hanya dari luar yang akan dihadapi, tetapi juga dari dalam sebangsanya. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, tidak, kita akan tetap maju, karena negeri itu pasti akan kita kalahkan. Nah, ini saudaraku, ya, mari kita pun juga memiliki iman yang seperti itu, saudaraku, ya. Di dalam ayat 30 ini, saudaraku, ya, Kaleb, ya, dan Yosua tetap memiliki respon positif akan janji Tuhan, ya. Walau sebagian besar dari teman-teman mereka itu tidak setuju, ya. Artinya pesimis, memilih pikiran yang negatif, respon yang negatif. Tetapi sekali lagi, Yosua dan Kaleb tetap mempercayai dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu, saudara, ya, tidak akan ditarik kembali, ya. Makanya Kaleb dan Yosua memiliki respon yang positif, ya. Janji Tuhan dengan berkata itu tadi, ya, tidak, kita akan menduduki tempat itu.
kita akan merebut kota itu, kita akan mengalahkan negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, akibatnya apa? Ya, akibatnya daripada keyakinan dan respon yang positif, akhirnya nanti Bapak Ibu Saudaraku, Kaleb dan Yosua ini sampailah negeri Kanaan, tanah perjanjian itu. Hanya 2 orang ini, ya, yang lain tidak ya. Karena apa? Yang lain dari yang ke-10 tadi, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, mereka tidak dapat memasuki negeri perjanjian. Sungguh tragis, ya. Respon positif membawa dampak yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, mari, ya, kita juga memiliki respon seperti Kaleb dan Yosua ini di dalam menghadapi situasi kondisi zaman ini, ya, saat-saat ini, yang benar-benar saudaraku, kita benar-benar diuji. Tapi mari kita terus memiliki respon yang positif seperti mereka, ya, yaitu Kaleb dan Yosua, ya. Haleluya, ya, saudaraku, ya. Jadi kalau di sana kita boleh perhatikan satu ayat firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Di sana dikatakan apa, saudaraku, ya? Mungkin ini ayat sudah hafalan, ya, saudaraku, ya. Karena apa? Ini salah satu yang menjadi kekuatan, ya, jadi dasar daripada Kaleb dan Yosua, ya. Sebab aku ini, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia memiliki keyakinan karena Tuhan sendiri yang sudah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menggenapi. Ditambah Tuhan juga sudah memberikan kekuatan kepada mereka bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita sekalian, ya, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan masa depan penuh pengharapan. Luar biasa, ya. Kita melihat respon positif daripada Yosua, ya, sehingga dia diperkenan boleh menerima janji-janji itu. Yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak meresponi janji Tuhan, ya, tadi ceritakan di sini, ya, saudaraku, mereka tidak masuk negeri perjanjian. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, kita akan langsung saja, ya, yaitu setelah mereka memiliki semangat yang menyala-nyala, yaitu Yosua dan Kaleb tadi juga memiliki respon yang positif. Yang ketiga dikatakan di sana, yaitu apa yang dapat kita contoh teladani dari Yosua dan Kaleb ini, memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, ya. Iman dan pengharapan kepada Tuhan ini selalu berjalan beriringan, iman dan pengharapan dan kasih sebenarnya, saudaraku, ya. Mereka memiliki ini, ya, iman, percaya sungguh-sungguh, saudaraku, kepada Tuhan, mengandalkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan menaruh harapannya itu kepada Tuhan, ya. Inilah rahasia yang dimiliki oleh mereka berdua, Kaleb dan Yosua, ya. Iman dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah kendor, tidak pernah luntur. Dia tetap mempercayai dan mempercayakan perjalanan hidupnya itu hanya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan, yang mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang menjadi sandarannya, Tuhanlah yang menjadi pengharapannya. Haleluya, ya. Tantangan boleh menghadang, rintangan boleh ada, masalah boleh datang, pergumulan boleh kita alami. Tetapi setiap orang yang memiliki iman dan menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu janji Tuhan, ya. Coba kita buka sekarang, saudaraku, di dalam Yeremia, ya. Yeremia lagi ayat 17. Di sana dikatakan apa, saudaraku, ya? Ayat 7 ini
juga ayat yang sering kita dengarkan ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini orang yang memiliki iman dan pengharapannya, menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, aliran air, ya. Dikatakan di sana, begini saudara ya, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sekalipun di sana sini Bapak Ibu Saudaraku mengalami masalah-masalah, ya tadi sudah saya katakan pergumulan, permasalahan, kesulitan, tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan seperti tanaman yang di tepi air, ya, tidak mengalami datangnya panas terik. Bahkan saudaraku dikatakan tadi apa? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi berkat ya bagi banyak orang. Tapi bagaimana yang mengandalkan manusia ya? Ayat 5-nya di sana sudah kita baca saudara ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asin yang tidak berpenduduk. Waduh, menderita sekali. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemanusiaannya. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, ia sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak pernah mengalami datangnya panas terik, ya. Tidak mengalami kekeringan. Daunnya tetap hijau dan berbuah pada musimnya, ya. Tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi berkat bagi sesama. Ya, puji Tuhan. Saudara, akan saya akhiri, saudara, ya, dengan satu kesaksian. Haleluya. Ada satu keluarga Bapak Ibu Saudaraku sekalian ya, yang keluarga ini baru saja ditinggal oleh orang tuanya, dipanggil Tuhan. Nah, saudaraku, tentunya sebagai secara manusia ya kehilangan, karena orang tua satu-satunya. Ya, dengan berjalannya waktu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dengan kondisi yang merasa kehilangan tadi saudaraku ya, datang berita lagi di saat pandemi ya saudara ini ya, di mana rumah yang ditempati itu diminta oleh kakaknya ya. Kebetulan kakaknya ini sudah meninggal, sekarang tinggal istrinya ya saudaraku ya. Dulu kakaknya memang memberikan rumah ini kepada ibunya ya saudaraku ya. Tetapi ketika ibunya sudah meninggal, hanya tidak lama saudaraku ya, belum ya sempat berpikir apa-apa, kasih dalam situasi yang mungkin merasa kehilangan, merasa ditinggalkan oleh orang tua. Tetapi tiba-tiba diminta dan diberi jangka waktu yang tidak panjang. Ya, apa boleh buat? Keluarga ini saudaraku ya, tetap memiliki pengharapan, menaruh imannya kepada Tuhan, tetap berpikiran positif, tidak lalu berdoa Tuhan supaya orang ini membatalkan permintaannya, tidak ya. Dia tetap memiliki pikiran yang positif, memiliki pemikiran yang positif ya, dan terus tetap menyala-nyala menyirik Tuhan ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang disembah, Tuhan yang diimani sungguh luar biasa. Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi anak-anaknya.
yang mengandalkan Dia, ya. Digantinya Bapak Ibu Saudaraku dengan tempat yang lebih baik, bahkan diberi bonus. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Lebih daripada itu tadi saudaraku, saya katakan bahwa Dia tetap berbuah. Haleluya. Nah, dari kesaksian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, merambatkan akar-akarnya kepada batang air itu untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya ya. Jadi marilah kita memiliki iman seperti mereka-mereka ini ya, seperti Kaleb dan Yosua tadi. Dia terus imannya itu menyala-nyala. Haleluya. Memiliki respon yang positif. Iman kepada Tuhan. Harapannya ditaruh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan yang sedikit ini kita renungkan. Mari kita belajar meneladani. Haleluya. Daripada Kaleb dan Yosua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu sudah berkata-kata, tapi biarlah firman-Mu yang sedikit ini Tuhan sungguh-sungguh membangunkan kami, mengingatkan kami akan janji-Mu Tuhan Yesus. Kami akan belajar seperti hamba-Mu Kaleb dan Yosua. Mereka tetap memiliki iman yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala, memiliki respon yang positif terhadap Engkau. Kami tidak buruk sangka terhadap Engkau. Kami tidak mempunyai pikiran-pikiran yang negatif tentang Engkau. Kami harus Tuhan, iman kami harus Tuhan Yesus, iman yang penuh pengharapan kepada Engkau. Di dalam kondisi saat ini ya Bapa, biarlah kami belajar seperti hamba-Mu ini ya Tuhan, Kaleb dan Yosua. Mereka tidak berdoa Tuhan supaya tantangan rintangan itu segera dilakukan. Tidak. Tetapi hamba-Mu hari ini, Musa dan Kaleb dan Yosua ini minta kemampuan daripada Engkau. Biarlah hari ini kami juga belajar seperti hamba-Mu Kaleb dan Yosua. Dalam menghadapi ini kami tidak meminta Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir, karena itu adalah kedaulatan-Mu. Tetapi kami meminta kepadamu ya Tuhan, supaya kami dimampukan Tuhan untuk berjalan bersama Engkau di dalam pandemi ini Bapa. Biarlah kami belajar mempercayai Tuhan Yesus akan kedaulatan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat serta syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, selaku gembala kami yang agung, kami serahkan doa persembahan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.